Betul 60? Bener. Di sini Prabowo 612, tapi kita cek di hasil suara. Di hasilnya ternyata 112. 112 saja. Tapi bisa 600. Teman-teman, 112 saja. Dan hasilnya Mas Ganjar Pranowo betul 2. Jadi nah, memang pada dasarnya perolehan suara Pak Prabowo itu mengungguli Anies. Sebenarnya tanpa digelembungkan sedemikian rupa, juga di atas gitu ya, di atas Pak Anies. Tetapi kenapa masih digelembungkan? Pakai suara asli saja Pak Anies kalah gitu. Kenapa masih ditambah kecurangan? Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya akan berusaha untuk bersifat objektif karena dari 2 video sebelumnya saya terkesan menyerang dari kubu Anies. Bukan menyerang sebenarnya. Saya lebih mengingatkan kalian untuk keluar dari zona haluisme, dari habaib-habaib, dari gus-gus, sufi-sufi, aos-aos itu. Keluar dari situ semua. Dan alhamdulillah kebanyakan dari kalian yang nonton video saya sudah mulai tersadarkan tentang isu malaikat, tentang isu Imam Mahdi, dan bla 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 itu. Dan sekarang mari kita bersama-sama untuk menyimak bagaimana kecurangan-kecurangan yang terjadi. Yang benar-benar terjadi kecurangan tersebut. Apakah apabila kecurangan ini bisa dibongkar, lalu kecurangan ini bisa dipatahkan sehingga ada pemungutan suara putaran kedua dari Anies melawan Prabowo. Tetapi potensi yang akan terjadi bagaimana antara posisinya Ganjar dengan Anies? Apakah apabila nanti ada putaran kedua, Ganjar akan berafiliasi dengan Anies ataukah Ganjar lari kepada Prabowo? Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita coba untuk menyimak pembongkaran atas kecurangan yang terjadi di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya teman-teman, yang dimana di sini yang membongkar kecurangan ini adalah Pak Bambang Wijayanto, yang dimana beliau memberikan data-data yang valid mengenai kecurangan, dan kita juga saksikan bagaimana beliau memberikan datanya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penjaga kewarasan. Hari ini saya ingin menjelaskan posisi mutakhir dari real count yang dimiliki oleh Tim Amin. Teman-teman, lupakan quick count, sekarang kita masuk di real count, dan nanti juga kita akan menjelaskan betapa kecurangan-kecurangan itu dahsyat sekali sehingga quick count harus dipersoalkan, apalagi nanti real count-nya kalau kecurangan itu tidak diperbaiki itu juga bermasalah. Mari kita sekarang bagian yang pertama lihat real count. Ini pada jam 11.33. 11.33 Februari 2024. Ini dari real count-nya Amin. Di sini total TPS-nya yang sudah yang keseluruhannya itu adalah 820.161. Nah, hari ini baru sekitar ini mungkin 10% ya. Nanti datanya 10% masih. Kira-kira total TPS yang 820 baru sekitar 10%, mungkin bukan 10%, 7-8% lah. Tapi kemudian kalau melihat komposisi suaranya kelihatan adalah Anies Muhaimin 34%. Terus kemudian Prabowo Gibran 52%, Ganjar Mahfud 12%. Apa yang bisa dilihat dari kasus ini? Jumlah kemenangan Prabowo Gibran itu hanya 52% saja. Jadi kalau kita menggunakan angka psikologis, kalau kita 52% saja. Jadi kalau kita menggunakan angka psikologis, jadi ada sekitar 52%. Jadi turun 3%, tentunya akan ada putaran kedua, teman-teman. Ya, ada putaran kedua apabila Prabowo di bawah 50% pemungutan suaranya keseluruhan. Coba kita lanjut dulu. Kalau kita bisa membuktikan kecurangan di 3% saja, maka akan terjadi 2 putaran. Ini sangat penting untuk dikemukakan. Jadi tidak benar angkanya itu bisa melewati sampai 60%. Nah, ini teman-teman ya, sekali lagi ya, ini dikemukakan pada tanggal 15 Februari jam 11.34 WIB, dan dari komposisinya ini masih di bawah 10% dari TPS yang diterima, dan dari komposisinya angkanya Anies Baswedan, Muhaimin mencapai 30,79%, sedangkan Prabowo hanya 52%. Jadi angka psikologiknya kalau kita ingin masuk putaran kedua tinggal mengurangi 3% suara saja. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin 3% suara kita dapatkan dan bisa membuktikan kecurangan itu. Mari kita lihat. Sekarang saya akan masuk ke datanya pemilu. Ya, data pemilu dari KPU. Saya mengambil bentuk fisik. Ininya Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah yang saya ambil.
Terus kemudian saya mengambil di kabupatennya Pati. Ini Pati di sini. Teman-teman bisa lihat. Terus udah gitu kecamatannya adalah Kecamatan Sukolilo. Ini. Terus kemudian desanya adalah Sumber Soko. Dan kemudian TPS-nya 003. Mari kita lihat apa hasilnya. Teman-teman kalau kita lihat hasilnya, hitungan suaranya adalah perolehan suara Anies Baswedan cuma dapat 4. Prabowo Subianto 425. Dan kemudian Ganjar Pranowo 30. Ya. Ini kira-kira hasilnya. Ada suara sahnya. Coba lihat. Bagaimana mungkin suara sah 159, tapi kemudian hasilnya Pak Prabowo itu 425. Ini pasti kecurangan. Curang ini luar biasa. Mari kita cek lagi sekarang. Siapa yang curang kita cek sekarang gitu? Di C1-nya. Mari kita cek C1-nya. Nah, teman-teman ini C1-nya ya, hasil dokumennya nih. Mari kita lihat C1-nya. Kalau lihat di sini, jumlahnya suara Anies memang betul 4. Tapi jumlah suara Prabowo yang ada di sini hanya 125. 125 di atas tadi dikemukakan suaranya Pak Prabowo itu bukan 125 tapi 400. Mana tadi? 400-an. Jumlahnya ini 425. Jadi ada 300 suara yang curang. Pak Prabowo suara ini 425 dan itu curang. Sangat curang sekali. Sementara di C1 tadi disebutkan hasilnya hanya 125. Tapi kenapa perolehan suaranya 425, padahal jumlah suara sah seluruhnya 159. Itu contoh Jawa Tengah. Mari sekarang kita masuk ke contoh yang lainnya. Tapi intinya tetap kalah. Pak Anies Baswedan di TPS itu kalah ya. Hanya cuma 4 dibanding 125. Cuma digelembungkan. Tetap kalah pada intinya. Saya sekarang bergeser ke Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat, saya masuk di Kabupaten Bima. Saya masuk di Ambalawi, kecamatannya. Saya masuk di Rite, desanya, dan saya masuk di TPS 002. Mari kita cek. Hasil perolehan suaranya, Anies Baswedan hanya 60, Prabowo Subianto 612, sementara suara Ganjar Mahfud 2. Mari kita cek di dokumen C1-nya. Teman-teman kalau Anda baca di sini dokumen C1-nya itu Anies Baswedan 60. Saya cek lagi ke atas. Betul 60? Bener. Di sini Prabowo 612, tapi kita cek di hasil suara. Di hasilnya ternyata 112 saja. Tapi bisa 600. 112 saja. Dan hasilnya Mas Ganjar Pranowo betul 2. Jadi Nah, memang pada dasarnya perolehan suara Pak Prabowo itu mengungguli Anies. Sebenarnya tanpa digelembungkan sedemikian rupa, juga di atas gitu ya, di atas Pak Anies. Tetapi kenapa masih digelembungkan? Pakai suara asli saja Pak Anies kalah gitu. Kenapa masih ditambah kecurangan? Ya Allah. Inilah yang kita sebut sebagai sesuatu yang aneh, teman-teman. Ya, aneh kenapa bisa yang curang malah Prabowo. Kenapa gitu kan? Sedangkan yang berkuasa masih... Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Tidak perlu menyelesaikan video ini. Karena apa? Kita sudah menangkap poin-poin, teman-teman. Kalau memang terjadi kecurangan di antara Pilpres ini. Tetapi terlepas dari itu semua, yang pertama, misalkan nanti ada putaran kedua, kira-kira suara dari Pak Mahfud dan suara dari Pak Ganjar potensinya lari ke paslon mana? Kira-kira ke Anies kah? Atau kira-kira ke Prabowo? Kalau lari ke Prabowo, mutlak kalah. Pasti gak bakal menang Pak Anies ya, meskipun putaran kedua. Karena prediksi saya, ini cuma prediksi loh, teori. Jangan dianggap ini sebagai hal-hal mutlak. Karena apa? Tidak mungkin. Karena tidak akan mungkin Banteng masuk ke... Ya, jadi tidak akan mungkin PDI ini, kubu-kubu Ganjar akan masuk ke Anies. Tetapi kalau ke kubu Prabowo, kemungkinan besar iya 90% bakal masuk ke situ suaranya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai teknik yang sebenarnya kemarin dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa ada pola-pola untuk mencegat Anies untuk menjadi presiden. Begitu. Dan saya tidak membenarkan itu. Entah itu beneran ada atau tidak. Yang pada intinya kalau yang di belakang Pak Anies Baswedan adalah orang-orang itu saja, orang-orang yang mengusung sedemikian rupa, saya pribadi pun tidak akan mendukung Pak Anies. Karena apa? Bagaimana mungkin saya mendukung Pak Anies Baswedan, sedangkan Pak Anies Baswedan
didukung atau digembar-gemborkan oleh orang-orang yang selama ini saya kritik. Entah itu AOS, Bahar Smith, terus para oknum-oknum Habib yang lain, dan orang-orang halu yang lain. Saya mengkritik mereka dan tidak mungkin saya akan berafiliasi dengan mereka atau menganjurkan kalian milih mereka. No, tidak akan. Yang paling aman ya memang Prabowo. Tetapi terlepas dari itu semua, di mana ada cahaya, pasti ada bayangan. Di mana ada pemenang, pasti ada yang dikalahkan. Di sini kita harus bijak dan dewasa. Kalau memang yang akan jadi presiden adalah Prabowo, kita bersama-sama saja untuk mendoakan yang terbaik bagi Prabowo. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang amanah, jujur, adil, dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kita menganggap ini sebagai konflik, nanti seperti Bahar Smith akan menghunuskan pedang, perang-perangan, maka yang terjadi apa? Kehancuran. Tidak boleh. Karena memang dari awal Indonesia ini berdiri dengan demokrasi. Jadi kita harus menghormati demokrasi tersebut. Jadi ini adalah menurut saya pribadi. Bagaimana kalau menurut kalian semua? Silakan komentar di bawah.